Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلاة وسلام تصلح القلوب تنطلق بها الأصول وتلم بها الشعور وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib cucu daripada Nabi Muhammad SAW, yang Rasul SAW bersabda, arba'atun ana lahum syafi'un yawmal qiyamah. Ada 4 golongan yang aku akan berikan kepada mereka syafaat di hari kiamat nanti. Al-mukrim li zuriyati, orang-orang yang menghormati anak keturunannya. Wal fadilahum hawaijahu, dan yang kedua yang membantu hajat-hajat mereka. Wasailahum fi umurihim indama farru ilaihi, dan yang ketiga yang membantu mereka dalam kesulitan mereka jika mereka mendapatkan kesulitan. Dan yang keempat, wal muhib lahum bi qalbihi wa lisanihi, dan yang mencintai mereka dengan hatinya dan dengan lisannya. Hadis riwayat Ad-Dailami, dan diriwayatkan hadis ini oleh Imam Dailami dalam hadis sahih. Dan yang khususnya yang kami hormati, kami muliakan Al-Ustaz Habib Umar bin Abdullah As-Segaf, jami' ikhwani Al-Habib Saleh, Al-Habib Zahir, Al-Habib Ja'far, Al-Habib Abu Bakar, wa kadhalik Al-Muhtaram Amir Al-Masjid wa wakiluhu Al-Habib Idrus Muhammad Al-Segaf, Al-Habib Ja'far Muhammad Al-Segaf, wa jama'il ahbaib Habib Sadiq, oleh Habib yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu tanpa mengurangi taklim dan cinta kami kepada mereka semuanya. Para asatidz, para hadirin yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran antum di tempat yang penuh dengan berkah, di masjid yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairu biqa'il arad masajiduha, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, idza ra'aytumur rajula ya'tad al-masjid fashhadu lahu bil khair, riwayat fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat seseorang yang terbiasa untuk pergi ke masjid, jalan ke masjid, sholat berjamaah di masjid, i'tikaf di masjid, maka baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, saksikanlah bahwasanya dia adalah orang yang baik. Riwayat yang lain mengatakan, saksikanlah bahwasanya dia orang yang memiliki iman yang sempurna. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, man qa'ad fil masjid faqad zarallah wa haqqun 'alal mazur an yukrima da'irah. Barang siapa yang duduk-duduk di masjid, maka dia telah berziarah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan pasti seseorang yang diziarahi akan memuliakan tamunya. Apalagi zat yang maha mulia, zat yang maha dermawan, yang menciptakan sifat dermawan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan tamu-tamu yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu-tamunya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
pada pagi hari yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita berkumpul di tempat ini yang tidak lain ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah sudah tulis apa yang akan kita lakukan dari sejak kita dilahirkan sampai kita menyambut ajal kita nanti. Kita melakukan apapun di tempat apapun, kemanapun kita pergi, maka semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Tidaklah satupun di antara kalian kecuali sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan tempatnya kelak di akhirat. Apa tempatnya kelak di akhirat? Di surga Allah. Apa tempatnya kelak di neraka Allah Subhanahu wa taala? Semua ditentukan, dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berubah. Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Wahai Rasul, apakah tidaklah kita berpegang kepada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah ditentukan oleh Allah, yang tidak akan berubah apa yang sudah ditentukan oleh Allah? Kalau kita dicatat oleh Allah, ditentukan oleh Allah sebagai penghuni surga, apapun yang kita lakukan daripada maksiat tidak akan berubah daripada ketentuan Allah. Kalau kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk penghuni neraka kelak, maka tidak akan merubah apapun yang kita lakukan daripada amal soleh dan ibadah sebanyak apapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat itu dengan jawaban i'malu fa kullun muyassar bima khuliqa. Lakukanlah, perbuatlah amal soleh, banyaklah beramal. Kenapa? Karena masing-masing dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dimudahkan oleh Allah atau hadir majelis, kita dimudahkan oleh Allah hadir maulid, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengaji, berzikir, birrul walidain, berarti itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ada kita calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kita maksiat mudah, sebentar-sebentar maksiat, susah berhenti daripada maksiat. Buka HP maksiat, keluar rumah maksiat, buka mata maksiat, susah untuk menghindar daripada maksiat. Naudzubillah, hati-hati taubat sama Allah. Itu tanda ketentuan Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah dari kullun muyassar lima khuliqa. Masing-masing di antara kalian dimudahkan untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan tempatnya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alhamdulillah kita dimudahkan langkah tiga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid yang berkah ini, Masjid Asghar. Tujuannya tidak lain untuk menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus hitanan masal yang diadakan oleh Masjid Asghar. Semoga apa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang banyak, mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan kedudukan yang tinggi setinggi-tingginya di surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tidak lain, kita semuanya datang untuk menghadiri Maulid. Yang mana Maulid itu isinya adalah menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad, menjelaskan tentang cerita Nabi Muhammad. Nah, ada di situ tentang politik, tidak ada di situ tentang ekonomi, tidak ada di situ tentang komputer. Yang ada dari awal bagaimana Rasul dilahirkan, yang ada dari awal bagaimana cerita ketika ibunda Nabi Muhammad Sayyidatuna Aminah mengalami atau ketika dalam keadaan hamil yang terjadi kepada beliau, dan apa yang terjadi kepada beliau di saat beliau melahirkan, apa yang terjadi kepada beliau di saat beliau dibesarkan, apa yang terjadi kepada beliau di saat beliau memasuki umur sekian sampai beliau menjadi nabi dan sampai beliau wafat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang ada di dalam kitab Muhammad. Kalau dikatakan oleh ulama, inda dzikri sholihin tanzil ar-rahmah. Kalau kita duduk-duduk, kita di situ cerita-cerita orang soleh. Oh, ada Habib Fulan ceritanya begini, Kiai Fulan cerita begini. Itu menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ke dalam majelis tersebut. Kalau cerita orang soleh biasa bisa menyebabkan turunnya rahmat Allah, bagaimana orang yang paling soleh,
Kalau disebutkan di situ Nabi Muhammad SAW, tidaklah hati kita tergerak, tidaklah hati kita tergerak untuk rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang kurang daripada Nabi Muhammad? Apa alasan kita tidak mencintai Nabi Muhammad? Apa alasan kita untuk tidak merindukan Nabi Muhammad SAW? Tidak ada alasan sedikit pun untuk kita benci kepada Nabi Muhammad. Manusia cinta kepada orang lain karena mungkin ketampanannya, kecantikannya, sehingga membuat dia tergila-gila kepadanya. Ada orang lain cinta kepada orang lain karena akhlaknya, karena budi pekertinya, peranginya yang luar biasa. Ada orang lain yang cinta kepada orang lain karena perbuatannya, kebaikannya yang diberikan kepadanya. Apa ada seseorang yang lebih tampan daripada Nabi Muhammad SAW? Apa ada wajah yang lebih bercahaya daripada wajah Nabi Muhammad SAW? Yang dikatakan bal huwa adwa'u minal qamar. Bahkan cahaya Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad lebih bercahaya daripada bulan purnama. Apakah ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak, budi pekerti, perangai yang lebih hebat, lebih mulia daripada perangai dan akhlak Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Khuluqiman disebutkan dalam kitab Mu'min, disebutkan sini. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan. Tidaklah ada satu sifat, satu akhlak yang mulia yang dimiliki oleh seseorang di muka bumi kecuali itu diambil sumbernya daripada akhlak dan sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Tidaklah kita ini. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, aku akan berikan kepada Anda satu tawaran yang boleh Anda meminta apapun, dan kami akan merelakan Anda untuk memberikan permintaan Anda apapun yang Anda ingin. Di saat tawaran ini datang kepada Nabi Muhammad SAW, yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, mati. Bila la arda wahidun min ummati finnar, kalau gitu ya Rabbi, aku tidak ridha, aku tidak rela satu daripada umatku ada yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta yang lain, tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan keluarganya, tidak meminta dunia. Di saat tawaran yang ditawarkan oleh Allah turun kepadanya diminta, dipikirkan. Ternyata kita semuanya, kita sebagai manusia yang mungkin tidak pernah bisa berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dipikir, kita diingat. Suatu malam Nabi Muhammad SAW menangis. Sepanjang malam Nabi menangis, tidak berhenti dari tangisan beliau. Sampai satu di antara mereka bertanya, "Mahayuki, apa yang terjadi?" Maka aku telah turun kepadamu ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan Nabi Ibrahim, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas wa man tabi'ahum faman tabi'ani fa innahu yawman asadi fa innaka ghafurur rahim." Wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim dalam Quran, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak daripada manusia sehingga mereka menjadi syirik, mereka menyembah berhala. Mereka tidak lagi menyembah kepada Anda, kepada Engkau ya Allah. Maka ya Allah, barang siapa yang di antara mereka ikut dan taat kepada-Ku, fa innahu minni, maka mereka termasuk golongan-Ku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan jika di antara mereka ada yang mengingkari, ada yang tidak taat, ada yang tidak patuh kepada-Ku, maka itu urusan Engkau ya Allah. Anda Maha Pengampun, Anda Maha Pengampun. Kemudian baca ayat yang lain juga, yang di situ Nabi Isa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jika Engkau wahai Rabb, wahai Tuhanku, menyiksa mereka, maka itu hak Anda karena mereka adalah hamba-Anda. Tapi Anda adalah seorang zat atau manusia, zat yang maha penyayang, zat yang maha perkasa, zat yang maha bijaksana. Maka disitulah
Nabi SAW menangisi kedua ayat tersebut. Yang teringat adalah umatnya, sehingga sampai menjelang subuh malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang dan turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya. Dan Allah Subhanahu wa taala apa tidak tahu apa yang dialami Nabi Muhammad? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang ada di dalam di hati Nabi Muhammad? Apa yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tapi apa tujuan Allah? Tujuan Allah ingin menampakkan kepada umatnya, ini loh sifat dan keadaan Nabi Anda, Nabi kita semuanya. Turun mereka Jibril bertanya, "Mayaki, wahai Muhammad, apa yang membuat Anda nangis?" Ucapan dan jawaban Nabi Muhammad, "Ummati, ummati." Aku mikirkan umat, aku mikirkan umatku, wahai Jibril. Kembali Jibril, beri kabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah, kembali lagi kepada Nabi Muhammad. Katakan kepada Nabi Muhammad, "Inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk." Katakan kepada Nabi Muhammad, kami akan membuat dia rela dan ridho dan puas tentang umatnya. Dia akan menjawab oleh Muhammad. Jawaban Allah. Ternyata yang dipikirkan adalah umatnya dan umatnya. Nabi Muhammad SAW ceritakan dalam riwayat, di situ telah di hari kiamat ada sirat, yang mana sirat itu jembatan yang di bawahnya adalah neraka jahanam, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam neraka jahanam tersebut dengan macam-macam daripada binatang buas, macam-macam daripada siksa, yang dalamnya 70 tahun perjalanan. Diletakkan itu sirat. Wa in minkum illa warithuha. Tidaklah satupun di antara kalian kecuali akan melewati atau akan berjalan di atasnya. Warithuha, akan berjalan di atasnya. Banyak di antara sahabat ketika membaca ayat ini itu menangis. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan akan melewatinya, tapi Allah mengatakan akan berjalan di atasnya. Berjalan belum tentu selamat. Yang dikatakan ahadu minasad wa adad minasad. Yang jembatan itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kita kalau berjalan di atas yang tinggi aja, kita berjalan lagi. Itu bukan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ini kita berjalan di atas sirat tersebut. Yang diceritakan dalam riwayat yang lain, bahwasanya di antara mereka ada yang berjalan nantinya dengan secepat kilat. Ada yang berjalan nantinya seperti jalan yang terbangnya burung. Ada yang berjalan dengan lari yang cepat seperti kuda yang berjalan cepat. Ada yang berjalan dengan jalan biasa. Tapi ada juga yang berjalan dengan jalan yang berat kakinya. Sampai dalam dia dikatakan, "Ya Rabbi lima aqta'ta bi." Dia akan mengatakan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, kenapa Engkau memperlambat langkahku di atas sirat? Kenapa aku berat melangkah ini?" Dia ingin cepat, dia ingin sampai. Dia ingin untuk segera mengakhiri keadaan yang genting dan menentukan di saat itu, karena di bawahnya ada neraka. Maka di situ jawaban Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Maaf ta'tu bik. Inna maaf ta'tu, inna maaf ta'tu amalukum." Bukan aku yang memperlambat langkah Anda di atas sirat ini. Yang membuat langkah Anda berat untuk melangkah adalah amalmu, perbuatanmu sendiri. Inilah apa yang kita lakukan daripada perbuatan di dunia, itulah yang akan menentukan bagaimana langkah kita di atas sirat. Masing-masing Allah Subhanahu wa taala siapkan kursi seperti kursi pengantin, dan disiapkan untuk setiap nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Dan masing-masing duduk di singgasananya di kursi besar. Tapi di riwayat diceritakan bahwasanya kecuali Nabi Muhammad tidak bisa duduk di atas kursi. Nabi Muhammad berdiri mondar-mandir dari timur ke barat, mondar-mandir yang diucapkan dan yang keluar dari lisan beliau apa? Rabbi sallim ummati, Rabbi sallim ummati. Ya Rabbi, wahai Tuhan, selamatkan umatku. Belum tentu orang tua kita cinta kepada kita seperti Nabi Muhammad. Belum tentu orang tua kita sayang kepada kita seperti sayangnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. "Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum
ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina faja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang beliau juga berasal daripada kalian. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam berasal daripada kalangan manusia, jenis manusia, bukan dari jenis yang lain. Tapi basyarun la basyar. Rasul manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Apa yang disifatkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad? Harisun alaikum. Yang Nabi Muhammad ini sangat rakus, sangat menginginkan kebaikan untuk kita semuanya sebagai umatnya. Jadi sangat tamak, bukan untuk dirinya, tapi menginginkan kebaikan untuk umatnya, untuk kita. Haris alaikum. Sampai-sampai tidaklah diceritakan dalam riwayat Nabi SAW menceritakan bagaimana gambaran beliau dengan gambaran umat. Masa wa masa ummati kama salirojulnya istaghfara Allah. Perumpamaan aku dan perumpamaan umatku ini seperti seseorang yang masuk dalam hutan di malam hari yang gelap. Kemudian dia menghidupkan kayu bakar di situ dan api menyala. Apa yang terjadi ketika api menyala? Datang hewan-hewan, datang kuku dan mendekat kepada api. Karena hewan tidak punya akal, tidak tahu api itu berbahaya, maka seseorang yang menghidupkan api itu ingin menyelamatkan hewan tersebut jangan sampai mendekat kepada api. Diusirlah. Tapi namanya hewan diusir kembali lagi. Itulah keadaanku, gambaranku dengan umatku. Ana akhirun bi hujajikum antum tafallatuna min yadi. Aku sudah berusaha menarik kalian, tali daripada celana kalian agar tidak terjebur, terjumus ke dalam neraka. Tapi kalian berusaha melepas daripada ikatan. Dan ini yang terjadi. Kita sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang tidak baik. Bagaimana yang seharusnya kita lakukan, bagaimana yang seharusnya tidak kita lakukan. Tapi kita hanya mendengar, tapi kita tidak mau untuk menuruti. Kalau kita sakit, mungkin kita akan ke dokter. Dan mungkin ketika kita ke dokter diperiksa, dikasih obat. Dan dinasihati oleh dokter, tidak boleh makanan ini, tidak boleh makanan ini. Ini harus diminum 3 kali, ini diminum 2 kali. Ini sebelum makan, ini sebelum makan. Pasti kita ingin kesembuhan dan kita percaya dengan dokter, kita turuti, kita lakukan itu semua yang